Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Salam juga bagi jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari siapkan hati. Mari satukan hati kita sebelum kita masuk dalam ibadah. Mari satukan hati kita, kita mau berdoa. Mari yang di rumah, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Yang mana saat ini Tuhan kami masih ada sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini juga kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir melawat kami, melimpahi berkat rahmat-Mu atas kami Tuhan. Begitu pula juga Allah juga boleh melawat jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kiranya lawatan Allah sama sebagaimana Engkau melawat kami di tempat ini. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah juga dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini, kiranya lawatan-Mu dan berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Perkenankan kami Tuhan untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu yang Tuhan Kau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu dalamnya kasih-Mu Allah. Selagi kami masih ada, selagi kami hidup, kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, ku berkenan yang termulia selamatkanku. Amin Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah
Mari umat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bangkit, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya. Haleluya. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau membangkit ya Bapak. Bangkit Tuhan, firmani gereja Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari umat pilihan Allah, kita dengarkan panggilannya Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Mari bangkit umat Tuhan, kita boleh berdiri bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Sekali lagi bersama-sama dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan.
pandangi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh kembali bangunanmu. Yesus Kristus dialah Raja segala raja, dialah Raja, dialah Tuhan. Haleluya, haleluya, dialah Raja, dialah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kekuatan di hidup kami kudapat hanya di dalam-Mu ya Bapa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tak mungkin. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami percaya kepada firman-Mu yang senantiasa Engkau genapi dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Oh, oh, haleluya. Jesus, haleluya. Oh, mari sama-sama naikkan pujian umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan haleluya. Glory, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat hati kita angkat tangan kita, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah online ini. Berkati setiap orang yang sekarang sedang bersama-sama kami ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua bangsa kami juga Indonesia. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mendengar firman Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah urapan Tuhan mengalir atas kami. Firman Tuhan yang akan sebentar dibentangkan Tuhan berkuasa atas kami, mengubah kami, memberkati kami, menjadikan kami lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom. Shalom. Baik, sebelumnya saya menyapa semua yang hadir secara online, baik itu yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, kekasih-kekasih Tuhan, yang di Papua, di Ambon, di seluruh Indonesia, khususnya yang di Jakarta. Shalom, Tuhan berkati. Nah saudara, hari ini saya akan memberikan judul sesuai dengan apa yang ditayangkan, yaitu mulai dengan yang mustahil. Nah, saudara, kita tahu bahwa Daud pernah mengatakan ketika kita ada di kandungan ibu kita ini ajaib. Kata ajaib ini hampir mirip dengan mustahil. Artinya kalau mustahil itu menjadi kenyataan, berarti ada tangan yang ajaib yang membentuknya. Kata mustahil ini kalau saya lihat di kata-kata atau arti yang lain, ya, mustahil ini artinya sesuatu yang tidak boleh terjadi atau tidak mungkin terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara, di dalam Matius 17, ini Matius 17 dengan Markus 9, ini sama saja, saudara. Kita baca aja di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ketika Tuhan Yesus mengusir seorang anak yang sakit ayan, saudara, di sini dikatakan bahwa murid-muridnya ini mengatakan bahwa kami tidak bisa mengusir setan ini dari tubuh anak ini. Maka Tuhan Yesus berkata begini, di dalam ayat yang ke-20-nya, Ia berkata kepada mereka,
karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, sekali lagi saya bacakan yang terakhirnya, dikatakan, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, kalau saudara lihat bahwa hari-hari ini hari-hari yang sangat sulit. Kalau saya lihat di Jakarta, saudara, di Jakarta ini sekarang ini ya sedang dilanda wabah yang namanya COVID. Saya berpikir begini, sekarang ini waktu saya lihat di TV, saudara, ini di kuburan ini ramai sekali orang, ya bahkan antri ambulan, ya ambulan ini antri, kuburan ini menjadi ramai. Terus saya berpikir juga, ya, dan saya lihat juga mall-mall ini sekarang jadi sepi. Nah, kalau dulu kan terbalik, saudara, dulu itu mall ramai, kuburan yang sepi. Makanya firman Tuhan berkata begini, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dan terjadi hari ini, saudara, digenapi. Orang-orang di kuburan itu antri, saudara. Tetapi sekarang di mall-mall ya tidak ada pesta lagi. Termasuk di kota ini juga tidak ada pesta lagi karena PPKM. Nah, saudara, di dalam masa-masa sekarang, masa yang sulit, ya, masa yang di mana COVID menimpa, saudara, ya, banyak sekali bermunculan, ya saya lihat baik itu di Google, ya di WA, banyak yang penyakit COVID ini cari obat, bagaimana caranya supaya dia dapat sembuh. Ada juga yang dikatakan makan ketimun lah, katanya 3 kali 1 supaya biar sembuh, ya 3 kali begitu ya, pagi, siang, malam. Ya. Ada juga yang bilang makan cuka apel, hirup cuka apel katanya. Ada juga yang hirup kayu putih, tetes kayu putih. Ada juga yang sambiloto, ya macam-macam ya. Baru-baru terakhir katanya sedang diteliti orang yang merokok itu sulit untuk kena COVID. Tapi saya percaya bahwa semuanya juga kalau sudah kena COVID, saudara, mati semua. Ya. Karena apa? Karena begitu kena COVID, kalau pikiran dan hati kita ya, tidak bersuka cita, ya tidak enjoy, saudara, maka imun tubuh kita itu akan menjadi lemah. Nah, setelah lemah, saudara, maka COVID itu bisa menyerang tubuh kita lebih ganas lagi. Nah, saudara, hari ini ya kita percaya bahwa di hari-hari yang terakhir ini banyak sekali orang-orang yang notabene kesulitan. Ya, bahkan saya lihat juga oksigen di Jakarta itu habis katanya. Tidak ada lagi yang jual oksigen. Ya. Orang cari-cari oksigen, ya, bahkan dia berani bayar berapapun juga. Kalau ada duit, ya, mungkin bisa ya. Tetapi kalau tidak ada duit, saudara, untuk membeli oksigen yang harganya jutaan, sulit. Ya. Nah, saya percaya bahwa walaupun masa-masa yang sulit, ya, walaupun masa-masa yang menurut kita mungkin sulit menghadapinya, tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka dikatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, Tuhan sanggup membentengi kita. Ya, karena apa? Karena memang COVID ini tidak bisa kita hindari. Kalau kita diam di rumah saja, saudara, selama 1 minggu tidak keluar, susah, ya, sangat susah, saudara. Saya aja kalau tidak keluar 1 minggu susah, saudara, karena banyak keperluan. Ya, ada keperluan untuk beli inilah, beli itulah. Ya.
Susah saudara, ya bagaimanapun juga manusia ya seperti saya, bagaimanapun juga tetap 1 minggu itu harus keluar rumah. Nah, sekarang varian Delta katanya berbahaya. Ya, kita berjalan saja sebentar, ya, itu berjalan saja sebentar lewat yang positif varian Delta, maka itu sudah kena dengan kita. Kita bisa menghindari, tidak bisa, ya, dan tidak mungkin menghindari. Nah, di sinilah dikatakan tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin kita bisa menghindari. Tetapi Tuhan berkata kepada kita bahwa orang percaya ya, dibentengi oleh Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk mendapatkan yang ketidakmustahilan itu, saudara, ya, kita tentu yang pertama harus punya kendaraannya. Kendaraannya apa? Ya kendaraannya masalah. Masalah sekarang apa? Masalahnya sekarang ini kalau kita lihatnya di WA, di Google, semuanya masalahnya tetap COVID, saudara, larinya ke COVID. Pasti. Dan itu yang paling laku sekarang ya kalau saya lihat ya. Misalnya cara berjemur supaya mendapatkan vitamin D, jam berapa, cara berjemurnya berapa lama, terus vitamin D itu sudah masuk tubuh kita, imun kita menjadi kuat, setelah imun kita kuat bisa menghilangkan atau bisa melawan COVID. Nah, itu paling laku saudara ya. Kalau tidak nanti ada ramuan-ramuan ya, dicampur sambiloto lah, jahe lah, apalagi kunyit lah, segala macam dicampur aduk, diminum katanya kalau yang sudah kena COVID. Dan itu saya lihat laku sekali saudara. Banyak orang menonton. Sekarang walaupun hal itu terjadi saudara ya, dan sudah terjadi hari ini, tetapi kita pun tidak bisa lepas dari COVID ini, memang tidak bisa lepas. Pemberitaan-pemberitaan yang sangat hebat. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita melakukan hal yang mustahil, yang pertama itu memang harus ada kendaraannya. Tuhan kasih kendaraan hari ini yaitu COVID, saudara. Ya. Tuhan mengizinkan COVID ada ya, di dunia ini, bukan di Indonesia saja, di dunia ini. Sebagai kendaraan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, sebagai kendaraan kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, sebagai kendaraan kita supaya kita selalu berharap kepada Tuhan, karena di dalam kehidupan kita orang-orang percaya dikatakan tidak ada yang mustahil. Nah, jadi masalah ini bukanlah yang harus dihindari, karena masalah tidak bisa dihindari bagaimanapun juga. Masalah ya tetap masalah, ya. Masalah itu tetap datang kepada kita walaupun tidak diundang. Siapa yang mau ngundang COVID saudara ke dalam rumah? Tidak ada, malahan mau menghindari. Tetapi kok COVID itu datang. Ya, ada juga saudara di televisi, ya, ada artis saudara, dia katakan begini, saya ini tidak pernah keluar rumah. Ya. Terus kalau ke halaman, karena rumahnya besar ya saudara, ke halaman, masuk lagi itu suka cuci tangan. Dia tidak pegang apa-apa. Tetapi kok kenapa saya kena COVID? Nah saudara, kenapa bisa kena COVID? COVID itu memang tidak memandang. Benar? Ya, tidak memandang dia orang miskin, dia orang kaya, dia mau keluar rumah, dia tidak mau keluar rumah. Tetap saja kalau COVID sudah nempel ya kena saudara. Nah, kendaraannya itu ya, yaitu masalah. Ya. Saya percaya saudara semua punya masalah. Ya, bukan COVID saja, semua punya masalah. Ya. Saya juga punya masalah tentu saudara. Ya. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang senior sekalipun juga tetap punya masalah. Ya. Tetapi dengan masalah itu saudara, dengan masalah itu kita bisa mengatakan bahwa saya percaya ya, bagi orang yang benar, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil ya. Hal yang kedua saudara, nah, bagaimana saudara yang mustahil itu bisa terjadi? Ya. Tentu di dalam kehidupan kita ya,
supaya yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita atau perbuatan tangan yang ajaib Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, saudara, kita harus menarik perhatiannya Tuhan. Saudara lihat, ya, saya kasih contoh begini. Sakeus, ya, Sakeus ini orang pendek, ya dikatakan, ya, Lukas 19. Sakeus ini orang pendek, dan kita mengatakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang yang berbondong-bondong itu, saudara, di dalam Alkitab itu kurang lebih sekitar 5.000 laki-laki, ya, yang berbondong-bondong itu kurang lebih aja. Ya. Saudara, bayangkan 5.000 orang berbondong-bondong. Sakeus ini orang pendek. Sakeus ini ingin supaya dia itu artinya melihat Tuhan, ya, dan itu mustahil, saudara, ya, karena badannya pendek, ya, terus orang terlalu banyak. Bagaimana bisa melihat Tuhan? Tidak bisa. Apa yang dilakukan Sakeus, saudara? Dia naik ke pohon ara, dan itu menarik hatinya Tuhan. Ketika Sakeus naik, saudara, ya, Tuhan tertarik siapa yang naik di situ. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memanggil dia, Sakeus turun, aku menumpang di rumahmu. Nah, ini sebenarnya bagi Sakeus ini mustahil. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang pendek walaupun dia kaya, saudara, ya, pendek, bagaimana bisa untuk melihat Yesus? Nah, sekarang bukan melihat saja, tetapi Tuhan Yesus mengundangnya. Ya, Tuhan Yesus diundang, ya, menumpang. Dikatakan, aku akan menumpang di rumahmu, aku akan mampir di rumahmu, ya, kepada Sakeus. Nah, ini adalah hal yang mustahil, saudara. Nah, oleh sebab itu ketika kita dapat melakukan hal yang mustahil, kita harus menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan artinya begini, ketika kita mungkin memiliki dosa yang besar, ya, dosa yang dikiranya, aduh, aku ini najis, ya. Paulus mengatakan ya bahwa aku ini adalah rasul yang paling hina di antara segala rasul, yang paling menjijikan. Tetapi karena dia menarik perhatian Tuhan, Tuhan bertemu langsung dengan Paulus. Wow, luar biasa, saudara. Ya. Tuhan bertemu dengan Paulus langsung karena dia menarik perhatian Tuhan. Hal yang mustahil, ya, seorang Saulus bisa bertobat, ya, hal yang mustahil. Tetapi tidak, ya, kalau menarik perhatian Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Ya, ya, yang di Jawa amin, yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, kita harus menarik perhatiannya Tuhan, maka kita dapat melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib. Karena apa, saudara? Karena ketika menarik perhatian Tuhan, Tuhan tertarik, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan anugerah, memberikan kuasanya kepada kita. Ya. Untuk apa? Untuk supaya kita kuat untuk menghadapi ini. Nah, saudara, orang yang kedua siapa? Bartemius, ya. Kalau saudara lihat juga Bartemius, Markus 10, saudara, nanti saudara baca. Bartemius ini seorang pengemis. Dan Alkitab juga mengatakan, ya, memang yang mengikuti Tuhan Yesus waktu itu banyak sekali, ya. Bukan 100, 200 orang. Alkitab mengatakan ribuan orang. Bartemius ini seorang pengemis yang tidak diperhatikan, seorang pengemis yang tidak punya artinya. Tetapi ketika itu dia, ya, kalau begitu kita baca aja, ya, di dalam Markus, saudara. Di dalam kitab Markus, kita lihat, saudara, dalam Markus 46, ya, Yesus menyembuhkan Bartemius. Ya. Di sini dikatakan, saudara, ketika Bartemius itu seorang pengemis, dia tidak diperhatikan sama sekali.
dia berteriak di dalam ayat yang ke-48, dia berteriak, ya. Terus dia katakan, anak Daud kasihanilah aku. Dia berteriak, banyak orang menegurnya, saudara. Ya. Kalau lihat ayat 46, jadi banyak orang berbondong-bondong, makanya saya katakan bukan 100-200 orang, ya. Tapi ribuan orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ya. Banyak orang menegur dia, ya, diam. Ya, dikatakan, lu ini pengemis. Ya, pengemis mau apa? Ya, orang banyak berbondong-bondong, saudara. Ribuan orang. Nah, saudara, ayat yang ke-49 dikatakan begini. Lalu Yesus berhenti. Wow, saudara. Di dalam ribuan orang, ada satu orang yang berteriak. Saya percaya teriakan Bartimeus secara secara telinga jasmani itu tidak akan terdengar. Karena banyak orang dan ribuan orang, di tengah-tengah ribuan orang, saudara. Ya, seorang Bartimeus yang berteriak sekeras mungkin, ya sekeras-kerasnya dia berteriak, tidak mungkin telinga jasmani ini bisa mendengarnya. Tetapi tiba-tiba saja Yesus berhenti, saudara. Tiba-tiba saja Yesus berhenti. Yesus mendengar suara Bartimeus yang tidak didengar oleh banyak orang. Karena begitu banyaknya orang, dia berhenti. Yesus mendengar apa yang tidak didengar oleh manusia. Mustahil bagi Bartimeus, saudara. Tetapi lihat, dia percaya. Apa yang dia percaya ketika itu dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang tidak banyak berteriak tentang anak Daud. Karena Daud ini adalah seorang raja besar yang dikagumi, yang dihormati oleh bangsa Israel waktu itu, oleh bangsa Yahudi. Ya, dihormati. Ya. Jadi kalau dikatakan anak Daud berarti dia adalah Mesias, ya, sama dengan Mesias. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus itu berhenti karena Bartimeus menarik perhatian Tuhan yang tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, hari-hari ini, saudara, siapa yang dapat menolong kita? Manusia tidak bisa. Dokter sekalipun juga banyak dokter yang mati karena COVID, banyak. Banyak dokter yang mati, ya, banyak nakes yang mati. Ya. Dokter mungkin bisa untuk hanya mengobati, ya. Dokter bisa, ya. Rumah sakit bisa untuk mengisolasi. Tetapi saudara, mereka terbatas dan sangat terbatas. Mustahil, saudara, ya. Kalau kita lihat rumah sakit itu penuh semua dan sangat penuh. Ya, saya lihat juga garasinya rumah sakit itu dipakai semua pasien. Halaman-halaman rumah sakit semua pasien. Ya, bukan pasien biasa, pasien yang kena COVID, saudara. Ya. Dokternya terbatas, perawatnya terbatas. Mau lihat siapa, mau lihat kemana. Ya. Susah. Ya, ada juga yang curhat, ya, ada yang curhat, saudara, di TikTok atau di mana ya, saya lupa lagi. Ya, dia teriak, ya, dokter saya mau pulang, ya, dokter saya mau pulang, katanya. Ya, saya tidak dikasih vitamin, tidak bisa jemur, ya, terus tidak bisa apa lagi, ya, mungkin, ya, menurut saya mungkin karena terlalu banyak pasien, saudara. Dokternya bingung, perawatnya bingung mau lihat mana dan mana, ya. Belum lagi yang meninggal, ya, meninggal di tempat, ya. Meninggal di tempat bukan 100-200 orang, saudara. Ya. Bukan, ya, bisa ribuan, ya, di semua, ya, mungkin ya di Indonesia, ya. Tetapi saya lihat di rumah sakit juga antri, ya. Saya lihat juga mayat-mayat, saudara, mau dimasukkan di peti saja antri. Ya, ini mayat belum bisa dimasukkan di peti mati, antri karena begitu banyaknya mayat. Ya. Jadi dokter juga memang tidak salah, saudara, karena mau bilang apa? Terlalu banyak pasien. Dia juga bingung mau yang mana dulu.
Jadi saudara, tidak ada yang bisa menolong, manusia tidak bisa menolong. Ya, Bartimius pun demikian. Ya, dia manusia tidak bisa menolong, malahan bukan menolong, dia ditegur saudara. Ya, kalau saudara lihat baca di sini, dia ditegur, dasar engkau pengemis. Ya, ini bahasa kasarnya. Ya, pengemis lu, diam. Ya, berisik. Ya, orang banyak berbondong-bondong sedang mendengarkan firman Tuhan, dia berisik. Tetapi saudara, Yesus berhenti karena Bartimius menarik perhatian Yesus. Ya, dan Alkitab mengatakan ya, bahwa Bartimius disembuhkan. Ya, dia yang buta bisa melihat. Hal-hal yang mustahil ya, bisa terjadi saudara. Ya, hal-hal yang tidak bisa terjadi, ya alam tidak bisa. Ya, artinya kalau menurut medis, menurut dokter, ya, masa dikatakan sembuhlah engkau Bartimius, matamu terbuka. Terus dia terbuka, kan menurut medis dari mana? Tidak bisa. Jadi selidiki pun tidak bisa. Nah, inilah yang dikatakan mustahil. Ya. Hal yang ketiga saudara, ya tentu hal yang ketiga harus punya keyakinan. Ya. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya bagi orang percaya saudara, ya, orang percaya itu artinya orang yang yakin, ya, orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, orang yang memberikan semuanya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan. Itulah yang akan mengadakan ketidakmustahilan. Jadi yang mustahil itu jadi tidak mustahil. Nah, harus yakin saudara. Ya, yakin ini artinya harus percaya penuh. Ya, saya katakan percaya penuh itu level-level kepercayaan tiap orang itu kan lain saudara. Ya, sekalipun levelnya hamba Tuhan, seorang pendeta pun lain. Ya. Pendeta yang satu level kepercayaannya atau keyakinannya mungkin 70%. Yang satu lagi mungkin 80%, ada yang 100%, ada bahkan ada yang 50%. Nah, ini levelnya lain. Nah, tetapi saudara ingat, kepercayaan setiap orang itu berbeda. Berbeda menurut saya keyakinannya, levelnya berbeda. Ada juga ketika dia percaya, terus saudara ketika melihat situasi kondisinya tidak memungkinkan, maka kepercayaannya itu menurun. Ada saudara. Nah, tetapi kita harus tetap belajar untuk apa? Untuk tetap percaya saudara, untuk tetap kita yakin ya bahwa kalau Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kita harus tetap yakin dengan firman itu. Ya, untuk apa saudara? Untuk supaya yang mustahil itu terjadi. Ya, kalau yang mustahil itu terjadi saudara, maka kita bisa melihat tangan yang ajaib itu yang membuatnya. Tangan Tuhan saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini saudara, ya, kalau kita sedang dilanda COVID, ya, kita harus tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan membentengi, memagari kita walaupun COVID ada di mana-mana. Ya, bukan kita seenaknya keluar rumah tanpa masker, bukan saudara. Tetapi yang tadi saya katakan bahwa bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari itu namanya COVID. Ya, tidak bisa saudara, ingat, tidak bisa menghindari. Ya. Kita mau dikurung di dalam rumah saja 1 minggu sulit, apalagi sudah 2 minggu. Ya, kita harus belanja ke sana, belanja ke sini, bertemu dengan sana, bertemu dengan sini, kekurangan mungkin di dalam rumah. Tetap kita harus keluar rumah juga. Tetapi kita percaya ya bahwa orang lain, ya mungkin orang yang tidak berharap kepada Tuhan, ya entahlah itu. Tetapi kita yang berharap kepada Tuhan, kita percaya Tuhan membentengi kita. Dengan apa? Ya secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi hati kita, pikiran kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu menyertai kita. Ya. Oh mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti sanggup untuk menyertai kita. Nah, mungkin ada banyak pemberitaan di Google sekarang ini. Google ini kan paling gampang saudara dibuka. Ada pemberitaan, ada nubuatan tentang COVID. Ya. Ada juga
pendeta ya itu bisa saja ya. Ada juga pendeta ya bernubuat ya atau melihat banyak penglihatan. Waktu vaksin saja saudara di kota ini ya, banyak dikatakan jangan, itu vaksin itu katanya antikris. Dia melihat, dia mendengar suara Tuhan. Ya, ada juga di kota ini ya. Nah sekarang apalagi lagi rame-ramenya ya, ada juga pendeta yang mengatakan aku melihat malaikat Tuhan ya, sedang malaikat maut itu sedang berjalan katanya ya, di Indonesia ya, khususnya di pulau apa begitu. Nah saudara, banyak penglihatan hamba Tuhan sekarang ya. Ya kita ini ya boleh percaya boleh tidak terserah ya, itu kan levelnya kita masing-masing. Tetapi kita harus tetap percaya firman Tuhan ya, bahwa Tuhan menjaga, membentengi, memagari kita ya. Orang yang percaya, orang yang diselamatkan ya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan saudara. Amin ya, amin ya. Yang di Jawa, yang di Jakarta, yang di Semarang, di mana lagi, Surabaya, di Bandung ya, di kota-kota ya, yang sekarang lagi PPKM ya, yang tidak sulit untuk keluar rumah. Kita percaya saudara ya, bahwa Tuhan tetap membentengi kita, memagari kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Kita percaya juga bahwa bagi kita, bagi orang yang diselamatkan ya, tangan Tuhan itu terlalu ajaib saudara ya. Walaupun COVID ini masih sangat lama saudara ya, jadi diperkirakan sekitar 4 tahun lagi. Ini diperkirakan saja 4 tahun lagi, wow. Tetapi saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan, amin ya. Pabrik-pabrik banyak yang tutup, momo banyak yang tutup, pekerjaan susah, tetapi saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan, asal dia mau menghampiri Tuhan, asal dia percaya kepada firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan ya. Nah saudara, jadi 3 hal ini memang harus ada ketika apa? Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang pertama memang harus ada masalah, harus ada kendaraan supaya kemustahilan itu menjadi ketidakmustahilan. Yang kedua yaitu apa? Menarik perhatian Tuhan. Kalau kita menarik perhatian Tuhan saudara, tadi saya katakan Zakheus dengan Bartimeus, mustahil dia. Bagaimana Tuhan bisa mampir di rumah Zakheus? Zakheus orang pendek, tetapi dia menarik perhatian Tuhan. Dia punya ide ya untuk naik ke pohon ara. Makanya menarik perhatian Tuhan. Bartimeus pun demikian. Dia berteriak, bukan berteriak sembarangan. Dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang yang sulit mengatakan anak Daud, mengakui Mesias waktu itu. Tetapi Bartimeus bisa melakukannya. Makanya Tuhan berhenti. Dia mendengar, bukan mendengar secara jasmani, tapi dia mendengar secara rohani. Ada yang memanggil, suaranya dia hafal suaranya. Entahlah, mungkin suara itu suara dari Bapaknya di surga ya, yang mengaruniakan kepada Bartimeus sehingga Yesus bisa berhenti. Ya, bisa berhenti seketika. Ya, ini menghentikan langkah Tuhan. Wow, ya, ada khotbah yang temanya, ya, judulnya menghentikan langkah Tuhan. Luar biasa saudara. Ya, kalau kita menarik perhatian Tuhan, ya, bisa menghentikan langkahnya Tuhan. Ini luar biasa. Nah, yang ketiga harus yakin, ya, yakin dengan kehidupan kita. Ya, bukan yakin dengan orang lain, ya, tidak, tapi yakin dengan kehidupan kita. Ya, kalau ketika kita yakin dengan kehidupan kita, saudara, yakin bahwa Tuhan tinggal ada di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, nah, saudara, biarlah hari ini, ya, di masa-masa yang COVID ini kita tetap berdoa dan mendoakan. Ya, jangan lupa saudara, bukan berdoa untuk diri sendiri saja, tapi kita juga tetap mendoakan. Mendoakan siapa?
keluarga kita, supaya Tuhan membentengi, mendoakan siapa lagi, orang tua kita, keluarga kita doakan supaya apa? Supaya kuat ya, menghadapi hidup ini. Ya. Jangan saling membenci saudara, jangan saling menyalahkan. Saya juga kurang setuju kalau ada pendeta-pendeta yang sangat gampang menyalahkan orang. Ya. Jadi kalau dia ada khotbah, terus khotbahnya itu tidak sesuai dengan hati dia, dia naikkan lagi saudara di Google, di YouTube. Ya, kamu sesat. Ya, kamu salah. Ya, tidak bolehlah saudara. Ya, sesama pendeta itu harus saling doakan. Kalau tidak sesuai dengan keyakinannya dia, ya, atau dengan apa yang dia pelajari, ya jangan dinaikkan di YouTube lah. Ya kan di situnya ada bisa artinya bisa menghubungi dia. Ya, tinggal di chat saja. Ya, hubungi dia. Ya, minta klarifikasi kenapa hamba Tuhan ini, kenapa Pak Pendeta ini ngomong begini, ya. Kenapa Ibu Pendeta ini ngomong begitu? Itu yang terbaik, saudara. Ya, jangan dinaikkan di YouTube lagi, baru nuduh-nuduh begini. Ya. Nah, ini saya katakan ini bukan hamba Tuhan yang baik, saudara. Kenapa? Tidak boleh begitu. Ya. Saya juga begitu ya. Saya lihat di YouTube, ini kok tidak sesuai. Tetapi kalau hati saya terganggu, saudara, di chat saja, ya minta maaf. Ya, saudara pendeta ini ya atau hamba Tuhan ini ya berkhotbahnya kok begini ya. Nah, itu mencirikan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dikasihi, yang bersatu, saudara. Ya, saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan ini bersatu. Ya, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bagaimana kalau menjelekkan dengan satu yang lain, saudara? Nanti, saudara, kalau dilihat oleh agama lain, saudara, kan malu. Ya, biarlah kita bergandengan tangan ya di musim pandemi ini, saudara. Ya, di musim pandemi ini kita saling doakan, saling mendoakan, hamba-hamba Tuhan saling mendoakan, anak-anak Tuhan saling mendoakan, saling membantu. Ya, makanya bagaimana kita bisa membantu? Ya kita harus bisa bekerja. Ya, baik itu membantu di dalam doa, ya bekerja di dalam doa. Ya bekerja itu kan bukan bekerja secara jasmani saja, berdoa juga itu bekerja, ya mendoakan setiap orang, ya puji Tuhan, ya. Nah, saudara, biarlah kita bersatu hamba-hamba Tuhan, ya di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa COVID ini, biarlah kita bersatu, saling mendoakan. Ya, saya juga mendoakan untuk saudara-saudara seiman yang di Jakarta, ya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ya, yang di Surabaya, yang di Bandung, yang di Semarang, di kota-kota besar, di Sumatera, di Kalimantan, ya di Sulawesi, di Ambon, ya di Papua, di NTT. Saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan ini. Ya, Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan, apalagi yang online, saudara. Ya, yang online, ya, yang mengabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Saya percaya Injil Tuhan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Ya, karena apa? Karena Tuhan memakai hamba-hambanya. Saya berdoa, saudara, supaya mereka boleh bersatu, ya, saling mendoakan. Ya. Saya berdoa supaya setiap hamba-hamba Tuhan, ya, bisa saling berpegang erat. Ya. Maksudnya bisa saling mungkin berpegang erat, bukan berpegang erat secara jasmani, ya, secara rohani. Ya, memberitakan Injil, ya, saling memberitakan Injil, saudara. Ya. Dan biarlah ketika hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil banyak orang, ya, saya percaya satu saat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia tetap Tuhan. Bagaimanapun juga Dia tetap Tuhan. Ya, oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan beritakanlah Injil. Dimanapun juga beritakan Injil, secara online beritakan Injil, secara tatap muka beritakan Injil, ketemu siapapun juga beritakan Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Ya. Hamba-hamba Tuhan, mari kita bersatu. Ya. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman semua, kita bersatu. Ya, untuk apa? Untuk saling menguatkan iman. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya
ya. Yang yakin, yang teguh, ya, kita dibentengi. Ya, tidak ada yang mustahil. Kalau tangan Tuhan yang ajaib itu membentengi kita, memagari kita, tidak ada yang mustahil, saudara. Ya. Mungkin hari ini karena di PHK, ya, mari saya akan berdoa untuk saudara, mungkin di PHK dari pekerjaan karena tempat kerjaannya tutup. Ya. Mungkin hari ini ada yang kesulitan. Ya. Mungkin hari ini juga ada yang hidupnya tidak benar. Mari lepaskan semua, tanggalkan semua. Yang namanya baju lama itu tanggalkan. Hiduplah bersama Tuhan. Hiduplah di dalam kesuciannya Tuhan. Ya. Mari saya akan berdoa untuk saudara. Mari arahkan hati kita, arahkan hidupmu, arahkan pikiranmu, arahkan imanmu kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari yang istimewa, di mana setiap orang yang mendengar firman Tuhan, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh Indonesia yang mendengar firman Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, kalau hari ini mungkin mereka punya masalah Tuhan di dalam jasmaninya, atau mereka mungkin sedang kekurangan, mungkin mereka Tuhan di PHK dari pekerjaannya, mungkin Tuhan jualannya, usahanya mereka sedang drop. Tuhan hamba berdoa bahwa biar tangan yang ajaib itu menolong setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau hari ini ada umat-umat-Mu mungkin jauh dari Tuhan, hidupnya tidak benar, hamba berdoa Tuhan jamah oleh kuasa-Mu sehingga dia boleh berbalik kepadamu Tuhan, boleh melihat sinar kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap orang, ya, mungkin mereka dipakai oleh Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang yang menyampaikan firman Tuhan lewat online maupun lewat tatap muka. Biarlah Tuhan memberkati mereka, hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang. Biarlah mereka boleh bersatu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian satu dengan yang lain, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Injil Tuhan diberitakan dimanapun juga, di dalam nama Yesus Kristus urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman kami, atau hamba-hamba Tuhan, atau gembala sidang, atau pendeta-pendeta yang mungkin pastor-pastor yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan minta belas kasihan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil kalau mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa gunung saja bisa dipindahkan. Biarlah Tuhan mereka boleh percaya, berharap kepada Tuhan, hatinya, pikirannya berharap kepada Tuhan, dan menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, inilah firman yang sudah disampaikan. Ampuni banyak kekurangan, keterbatasan hamba untuk menyampaikannya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapinya sehingga firman ini boleh tertanam kepada setiap orang yang mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.